Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi PMI, NIM 28921501125 dari Fakultas Manajemen Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas B, dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Ekonomi Syariah. Sistem Ekonomi Islam, MA Manan 1992 di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang ilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Haji Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dalam Daud Ali 1988-3. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Berbagai sumber daya sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa taala. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hari penentuan di akhir nanti. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. 2. Syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Ketiga, akhlak berfungsi sebagai permenter dalam proses optimasi kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk memaksakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, sebagai warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Menurut Adam Smith, berpendapat 3 prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu 1. Freedom. Kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. 2. Self-interest. Sebagai manusia memilih kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Ketiga, competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan. Persaingan menjadi kata kunci untuk menjaga kebebasan individu. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Pengakuan yang luas atas hak pribadi. 2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. 3. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economis yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. 4. Paham individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kudu disebut hedonisme. Konsep dasar, landasan, dan pilar sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan atau retired good. Hal ini direfleksikan dalam konsep laissez-faire dan invisible hand. Dalam falsafah ini, kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya, dengan pertumbuhan ekonomi, setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya keputusan individu. Begitu pula dengan norma-norma ekonomi. Karena peran Tuhan sudah ditiadakan, semua hal diserahkan kepada individu. Akibatnya, dalam sistem kapitalis, kepemilikan individu menjadi absolut. Norma-norma yang dibangun berdasarkan para individualisme dan utilitarianisme. Sebagai barang dianggap baik selama bernilai jual, tidak ada batasan ataupun norma yang jelas. Baik dan buruk diserahkan kepada individu masing-masing. Dari sinilah kerusakan berawal. Terjadi kezaliman terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial.
perusakan alam, dan sebagai semuanya terjadi demi meraih kekuasaan individu tanpa dibatasi oleh norma-norma agama. Pada ekonomi Islam, falsafah secara umum dapat dilihat dari surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, 1. Celakalah, bersabarlah bagi orang-orang yang curang. 2. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. 4. Tidaklah orang-orang yang menyangka bahwa sesungguhnya mereka dan dibangkitkan. 5. Pada suatu hari besar. 6. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ayat ini di atas tunjukkan adanya hubungan erat antara agama, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir, perilaku ekonomi, dan sistem ekonomi. Karena itu, dari sisi tujuannya, ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam rangka ibadah kepada Allah. Umat Islam juga meyakini Allah menciptakan bumi beserta isinya. Karena itu, pemilik hakiki bumi dan seisinya adalah Allah. Manusia hanya diberi hak pakai sebagai amanah. Perbedaan konsep ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Tabel 1. Perbedaan konsep ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Konsep kapitalis. Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa konsep dari sistem ekonomi kapitalis menganggap sumber kekayaan sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas. Untuk mencapai tujuannya hidupnya, dalam sistem ekonomi kapitalis, perusahaan dimiliki oleh perorangan. Terjadinya pasar atau market dan terjadinya demand atau supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis. Sementara Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan. Semua kekayaan di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang halal untuk mencapai falah, makmur, dan sukses, dan sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, yang ingin punya properti atau perusahaan harus mendapatkannya dengan usaha yang keras untuk mencapai namanya Islamic Legal Maxim, yaitu mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Yang sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur riba atau interest, maisir atau judi, dan gharar atau ketidakpastian. Pilar sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dibangun berdasarkan 3 pilar utama, yaitu problem kelangkaan atau relatif, atau scarcity problem. Dengan kata lain, barang dan jasa yang ada tidak untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermunculan dan berkeanekaragaman. Menurut kaum kapitalis, ini problem ekonomi yang dihadapi masyarakat. Nilai suatu barang yang diproduksi menjadi dasar penting dalam mengkaji setiap permasalahan ekonomi yang timbul. Harga, serta fungsinya yang dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagi kaum kapitalisme, harga adalah alat pengendalian dalam sistem ekonomi kapitalis. Pilar sistem ekonomi Islam. Menurut Abdul Sami Al-Masri, dalam pilar ekonomi Islam, pilar ekonomi Islam secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Kepemilikan atau properti atau tamaluk. Harta hakikatnya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan hal tersebut. Posisi manusia hanyalah sebagai pelaku atau izin yang diberikan kepadanya. Konsekuensinya adalah setiap kepemilikan serta sebab atau cara kepemilikan hanya dibentuk berdasarkan ketetapan asyari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelolaan atau at-tasarruf. Kepemilikan setiap muslim yang telah secara
sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan atau pengembangan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut, ia tetap wajib terkait. Perseroan dalam Islam. Sizka. Dari segi bahas bermakna, penggabungan dua atau lebih yang tidak bisa dibedain lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara, perseres adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan ijab dan qabul sekaligus sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Sedangkan syarat sah atau tidak transaksinya perseroan tersebut tergantung kepada yang ditransaksi, yaitu yang harus bisa dikelola, dan sesuatu yang bisa dikelola atau suatu yang ditransaksikan. Transaksi perseroan ini haruslah suatu yang bisa diwakilkan agar suatu yang bisa dikelola tersebut. Sedangkan hukum perseroan itu sendiri mubah, sebab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, banyak orang mempraktikkan perseroan tersebut. Lalu Rasulullah mendiamkan, mengakui tindakan mereka, sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan yang banyak orang melakukan perseroan tersebut merupakan dalil yang tentang kembahannya. Perseroan tersebut dianggap tidak sah kecuali kalau dilakukan oleh orang yang boleh mengelola harta, sebab perseroan ini itu merupakan transaksi untuk mengelola harta, sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah apabila yang melakukannya termasuk kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, perseroan yang dilakukan oleh orang yang dikendalikan orang lain atau mahjur alaih, serta perseroan tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya adalah tidak sah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.